Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Di sini ada kompresor Panasonic 2 PK sekitar 18.000 BTU, 2 KS 324D5EA04. Ini kompresor 30 R22, bisa diambil temperatur lebih kurang 55 derajat. Suhu tekanan ini berarti tekanan high pressure lebih kurang 300 PSI, cukup panas. Jadi juga high pressure dia. Kalau high pressure-nya dia sampai di 300 PSI lebih kurang. Biasanya kita di 275, kadang udah kita pakai high pressure control di 275, dia udah bekerja. Tapi di sini diterangin sampai 55 derajat Celcius, yang mana tekanan ambain temperatur itu dengan 55 derajat, maka lebih kurang tekanan high pressure lebih kurang 20 bar atau 300 PSI. Di sini kami akan berbagi pengalaman. Kebetulan kompresor udah copotan, bagus running. Tapi sekarang kami akan mencoba untuk mengganti olinya. Kemungkinan oli di dalam sudah kotor. Bagaimana sih cara membersihkan ruangan kompresor ini dari kotoran oli yang telah mengendap di dalam? Oli-oli yang kotor kita keluarin dan kita ganti dengan oli yang baru. Ayo kita lanjutkan. Kami persiapkan alat-alatnya dulu. Pertama-tama untuk penggantian oli kompresor ini, yang pertama kita harus pakai filling. Takutnya kita udah capek-capek nantinya bekerja, tahu-taunya kompresornya bermasalah di roterinya. Trik awal, kompresor kita tidurin begini. Seandainya berbunyi klek gitu, berarti itu roteri sudah ada yang bermasalah. Jadi jangan kita paksain lagi untuk penggantian olinya atau pemasangan kompresornya. Pertama kita balik, kompresor ini tidak berbunyi, tidak ada yang suara gesekan di dalam. Kalau seandainya di dalam udah ada berbunyi, indikasi mekanikal sudah bagus, tidak bagus lagi. Sekarang nih untuk pembersihan oli di dalam kompresor ini sederhana aja. Jika kita balik kompresor ini, kita tungging begini, kita gantung, maka oli tidak 100% akan keluar, karena di sini ada klep dari akumulator ini, dari akumulator ke atas ada klep yang nutup. Kalau seandainya klep tidak menutup, kemungkinan terjadi oli akan turun ke pipa discharge awal di bawah. Kemungkinan bisa saja terjadi habis, tapi tentunya kita menunggu lama. Tapi bagaimana cara triknya supaya kita membersihkan oli yang di dalam kompresor ini cepat dan mudah? Cukup sederhana. Sekarang ini kita gantung kompresor, kita pasang
RST-nya tetap kita pasang RST. Setelah itu kita nyalakan kompresor ini. Kita nyalakan kompresor. Nih, olinya coklat. Ini nggak tahu nih kenapa kabelnya putus, nggak tahu. Ada yang lepas atau tidak, nggak tahu nih. Sekarang ini kita coba lagi. Jadi dengan kita nyalakan seperti ini, oli-oli yang ada di dalam terkompresi, bukan di bawah. Jadi di bawah di sini adalah ruangan discharge. Ruangan ini adalah ruangan discharge. Maka seandainya kita balik begini, oli yang ada di chamber sini akan turun dan disemprot oleh tendangan kompresi dari hasil hisap. Kompresinya dikarenakan ada hasil hisap dari rotary sini. Seandainya tidak ada, sekarang ini kita praktekin, dia nyala. Karena ini saya tutup, maka di ujung sono tidak keluar. Kalau saya buka, makanya kompresinya dikarenakan ada hisapnya. Jadi untuk kompresor rotary, jangan sekali-sekali memperkecil pipa. Jangan sekali-sekali memperkecil pipa. Kadangkala kita di lapangan unitnya 2 PK, terus dikarenakan kita malas atau mau cari keuntungan lah kasarnya, kita pakai saja pipa 38. Nah, dari indoor sampai ke outdoor 1 meter kita kecilin 1 meter sebelum kompresor kita gedein dengan pipa setengah. Maka resiko rotary ini kekurangan discharge, akumulator kekurangan kekurangan hisap akan sangat terjadi dan akan mempermudah klep. Dia punya klep di dalam kompresor ini akan mudah ngelitik, kasar, suaranya kasar nantinya, dan kompresi secara otomatis akan hilang. Nah, kalau bisa lakukan ini sekali atau 2 kali, kita ganti oli. Setelah itu baru kita lakukan pengisian oli dengan benar. Kita ganti oli yang sesuai speknya. Kalau R22 kita kebetulan ini kompresor R22 harus kita ganti dengan Soniso, bukan dengan oli ini. Jangan sembarangan. Harusnya dengan oli GS. Ini oli khusus untuk mineral. Dan jangan pula dikasih RL68. Seandainya kita masukin RL68 ada sisa-sisa oli di dalam, maka campuran oli sintetik dengan mineral akan mengakibatkan reaksinya berupa gel dan kapiler, terutama akan mampat. Pertama-tama kapiler atau filter yang akan mampat, dan berkelanjutan kekurangan oli, dikarenakan prinsip oli ini harus ikut dengan sistem. Jangan dicoba
kita asal oli aja. Prinsip oli refrigeran ini harus bisa menyatu dengan freon. Di sini kami hanya berbagi, semoga bermanfaat terutama untuk pemula, dan kami bukan menggurui, kami hanya berbagi pengalaman. Kasihan bagi pemula yang kadangkala berkira-kira jangan jadikan percobaan barang konsumen, karena akan merugikan kita sendiri. Kita capek waktu, capek tenaga, material, hasil tidak ada, konsumen akan mendumel dan kecewa. Di sini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.